Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita untuk statistik menggunakan Excel. Ini cukup sederhana sekali, khususnya di sini adalah Excel deskriptif ya, atau statistik deskriptif. Yang pertama-tama kita lakukan adalah kita buka data di dalam Excel-nya dulu yang mau kita deskriptifkan ya. Setelah data kita buka, maka berikutnya kita tambahkan dulu add in itu pada option. Kemudian dari option kita pilih add in ya. Kemudian di dalam add in kita pilih di sini adalah yang namanya analysis toolpack. Analysis toolpack setelah kita pilih maka kita klik go. Nah, di sini ada analisis toolpack VBA, Euro currency, solver add dan terbilang. Maka yang kita contreng adalah analisis toolpack. Kemudian kita oke. Nah, setelah oke maka nanti pada saat kita klik di sini ada menu data, maka data analisis akan muncul di ujung di sini. Nah, inilah adalah alat untuk kita melakukan analisis. Nah, ini akan kita lakukan analisis secara deskriptif dari data yang ada. Misalnya ini data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2021. Ini data nasional, ini dalam ribuan ya. Dalam ribuan, artinya di sini ada 272.682.700. Nah, ini data ini mau kita kelompokkan secara deskriptif atau kita olah secara deskriptif, maka kita pakai data analisis. Kemudian analisis kita pilih yang mana? Itu kita pilih deskriptifnya dulu ya, deskriptif. Kemudian oke. Nah, oke-nya kemudian kita pilih input range. Input range ini adalah data yang mau kita ambil, itu data mana aja. Misalnya di sini ada kelompok data yang numeriknya saja ya, kalau kelompok umur nggak usah, jadi hanya laki-laki, wanita, dan total. Nah, ini setelah selesai, kemudian output range-nya di mana? Output range-nya nggak usah ya, atau new worksheet aja. Kemudian summary statistiknya kita klik, confidence-nya juga sudah 95. Begitu selesai maka kita klik oke. Nah, maka data dari 3 kolom tadi itu sudah kita peroleh. Di sini yang terdiri dari ini kolom 1 tadi yang laki, kolom 2 yang wanita, kolom 3 ini yang total. Nah, di sini bisa kita artikan min adalah ini nilai rata-rata di sini. Rata-rata atau jumlah rata-rata ya. Ini standar error-nya. Median. Nah, mode tidak terdata ya. Mode ini tidak terdata. Kemudian ini standar deviasi. Ini varian. Varian itu kita sebut sebagai R kuadrat sebenarnya ya, R kuadrat. Kemudian kurtosis ini kemiringan, kecembungan, sedangkan skewness ini adalah kemiringan. Range ini adalah range daerah asal. Nilai maksimum, nilai minimum, jumlah totalnya tadi sudah ada. Nah, ini jumlah data. Nah, demikian kita bisa menentukan, kita bisa artikan satu-satu adalah
rata-rata jumlah laki-laki, misalnya kan, rata-rata jumlah laki-laki di sini ada sebutkan adalah dengan 8.616.956 orang. Itu juga yang wanita adalah 8.400.000, ya kan? Bisa kita tinggal tuliskan aja yang wanita misalnya, sedangkan ini adalah rata-rata totalnya. Nah, ini sering kita pakai nilai rata-rata ini dalam statistik ya, atau nilai deskriptif ini sering kita pakai dalam statistik untuk menggambarkan nilai-nilainya bagaimana kalau itu grafik nanti kemiringannya seperti apa. Nah, itu bisa kita gunakan dengan cara deskriptif. Kemudian kalau kita kembali lagi ke data ini, kalau kita disuruh misalnya bagaimana diagram bataknya, ya tentunya kita kalau membuat diagramnya berdasarkan kelompok umur ya kita tentu insert, ya kan? Kemudian kita pilih diagramnya, kan? Kemudian kita select datanya, misalnya di sini adalah diagram batang untuk kelompok wanita sama laki-laki. Nah, di sini adalah usia. Nah, di sini bisa kita dapatkan berdasarkan kelompok umur. Ya. Batang berdasarkan kelompok umur, yang biru adalah laki-laki, yang merah adalah wanita. Terus kemudian kalau kita petakan menggunakan pi bagaimana, ya kita petakan menggunakan pi tabel. Ya pi ini kan kita hanya pakai untuk yang nilai totalnya saja di sini, ya berarti kita hanya totalnya dari dua ini, ya. Select data, dua data ini. Oke. Ya. Nah, ini data ini bisa kita pisahkan dikit, nah, bisa kita pecah seperti ini, dan kemudian ini bisa kita kasih label sebenarnya, add label, ya, add labelnya, nilainya, nah, nilai bisa kita taruh di bawahnya, ini juga add label. Atau kita pakai prosentase saja, prosentase tentunya dari semuanya. Nah ini contoh-contoh kalau kita mau menggambarkan ya. Terus kemudian bagaimana kalau kita pakai tabel atau grafik yang lain, nah, kita tinggal pilih aja grafiknya mau yang mana. Misalnya ini kita tinggal select data, kemudian dari kelompok umur, nah kita total suite. Nah ini dari kelompok umur dan jumlah total dari masing-masing kelompok umur. Ini sederhana, untuk statistik sederhana saja, untuk membuat gambaran dari data yang ada. Saya kira itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.